Kita masuk sesi yang kedua. Sebelum kita akhiri, ambillah ini, ya, roti pemberian orang yang saudara akan bisa santap, tidak seberapa, ya. Dan apa adanya yang bisa saya bawa ke sini, ini bukan dari hasil usaha saya, tetapi orang-orang yang mengasihimu. Dan berdoalah kepada orang-orang yang mengasihimu, agar tangan-tangan mereka bisa menghasilkan buah-buah yang matang, agar perjalanan misi pekabaran Injil tidak pernah terhenti. Karena semua orang yang memberikan dana pekabaran Injil, dia merasa ini semuanya hanya titipan. Datang dari dia, saya kembalikan kepada dia. Jangan tunggu saudara nanti mati, baru saudara memberkati pekerjaan pekabaran Injil. Ini sering saya katakan kepada orang-orang kaya yang sampai sekarang ini masih mencibirkan kami ini. Tak jelas itu penginjil-penginjil itu dari gereja. Oh, saya ada gereja saya kok. Tetapi saya bukan diurus oleh gereja, ada gereja saya. Dan saya tidak akan pernah berbicara tentang sekte, aliran-aliran. Itu kegagalan. Perhatikan khotbah saya minggu depan, saya datang lagi. Saya tidak berbicara sedikit pun tentang sekte. Saya berbicara tentang ini. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akhiri, nanti dibagikan aja ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini kita akan komitmen bahwa Tuhan perbaharui saya. Kalau saya sudah mendapatkan sesuatu tahun 2022, saya lebih mendapatkan Tuhan, yang semuanya adalah hasil takut akan Tuhan. Bukan perbuatan kedagingan saya, kemampuan otak saya, kemampuan kebolehan saya, tetapi mampukanlah saya Tuhan. Boleh merendahkan diri seperti engkau merendahkan dirimu. Bahkan dia mengatakan seekor ulat. Bayangkan dia adalah jelmaan pencipta langit dan bumi. Ingat itu kawan, Mazmur 23, Jabur 22. Aku seorang ulat. Kalau Yesus mengatakan dia seekor ulat, saudara apa? Taiknya ulat pun masih berharga kita kawan. Kalau Yesus adalah seekor ulat, saya taiknya ulat, saya masih berharga. Bayangkan, aku hanya seekor ulat yang dicibir orang, yang tidak berharga di mata orang, dan tidak punya harga, dan dia tidak membela diri. Ada banyak iblis mengatakan kalau dia anak Tuhan, kalau dia jelmaan Tuhan, kenapa dia tidak membela diri? Inilah kebodohan orang yang bertanya seperti itu. Karena sebelum dia lahir sebagai manusia, sebelum dia mati, sudah diciptakan oleh nubuatan, sudah dikatakan dia harus mati, bahkan di kayu salib. Sebelum di kayu salib, pernah saudara dengar di Taman Getsemani? Pernah khotbah saya ke situ. Bapak kalau boleh lalulah cawan ini daripada aku. Bapak kalau boleh janganlah terjadi ini kepada aku. Dia berbicara bukan sebagai Tuhan. Dia berbicara sebagai manusia yang menanggung dosamu dan dosaku, menanggung dosa dunia. Maka dibilang kepada Bapaknya di sorga, kalau bisa lalulah ini daripada aku. Karena dia sudah tahu apa yang terjadi kepada dia. Jadi sebagai sesi yang terakhir sebelum kita meninggalkan, saya meninggalkan tempat ini, saya berdoa kepadamu kawan, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai engkau. Jika engkau membuka hatimu, dia akan masuk, dia akan menguasaimu, dan dia akan mengukirmu dan membentuk engkau sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, sebagai pribadi yang mau menyerahkan diri kepada dia. Tanpa saudara menyerahkan diri, saudara tidak akan dibentuk. Sekalipun Tuhan bisa membentuk engkau dengan keras kepalamu. Ingat Rasul Paulus, sebelum jadi Rasul Paulus, dia mengobok-obok, membakar gereja, mengusir orang-orang Kristen, membakar orang Kristen. Tetapi Tuhan tangkap dia. Bukan dia menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak, Tuhan tangkap dia. Seperti saya juga ditangkap Tuhan. Tapi saudara harus bersyukur. Ada penginjil-penginjil, ada pendeta datang kepadamu biar engkau menyerahkan diri. Tetapi sekali lagi, banyak orang tanpa menyerahkan diri Tuhan tangkap, dijadikan dia menjadi muridnya. Jadi sekali lagi Tuhan, saya mau berdoa kepada hamba-hambamu di sini, murid-muridmu di sini, jadikanlah mereka menjadi permata-permata di dalam kerajaanmu. Jadikanlah dia menjadi warga kerajaan surga setelah engkau
membuat mereka jadi lahir baru. Terima kasih. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi satu lagu. Apa yang suka dinyanyikan? Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara ngerti lagu itu? Anugerah Tuhan diberikan kepadamu saat ini, yaitu anugerah pendidikan daripada Dia, pengajaran daripada Dia, firman Dia, firman yang baru, firman yang tidak pernah engkau tahu jadi engkau tahu. Ini anugerah. Jadi Tuhan memberi engkau pengajaran tentang Dia. Jadi ini kita nyanyikan sekali lagi sebelum kita berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa dengan sikap berdoa, terserah saudara bagaimana. Bapa Elohim pencipta langit dan bumi El Sebaut, kami tahu Engkau mencipta kami, Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam segala kebodohan kami. Jika kami selama ini memakai akal okol kami, kekuatan kami, kegagahan kami, Tuhan sadarkan kami. Kami sudah capek Tuhan. Kami mau berserah kepadamu, mau menyerahkan diri biar Engkau mempreteli kami, membentuk kami menjadi orang yang seutuhnya, yang oleh berserah kepadamu 24 jam. Kami sadari semua pelanggaran kami Tuhan, karena kami hanya memakai usaha kami sendiri tanpa membiarkan Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Inilah akibatnya Tuhan, kalau kami memakai ego kami terpenjara. Namun Tuhan, dalam pesta perayaan Natal kemarin, kami sudah, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Setelah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan Tuhan juga sudah mengampuni kami. Dalam tahun baru sekarang ini, hari ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2023, kami mempunyai komitmen. Kami berjanji Tuhan akan memperbaharui hidup kami mulai tanggal 1 Januari 2023 ini, meninggalkan perbuatan-perbuatan lama, meninggalkan kedagingan kami untuk melakukan buah-buah roh yang sudah kami baca dalam Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21, dan termasuk Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bapa, berkatilah semuanya, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami doakan, apa yang kami nyanyikan sekarang ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang jauh daripada kami. Engkau tahu Tuhan, kami termalukan oleh karena perbuatan kami. Jika Engkau memberkati kami, berkatilah mereka semuanya. Dan kami memberkati Tuhan semua saudara-saudara kami dalam sel ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa juga sama Kapolda, sama kepolisian terendah sekalipun, biarlah Tuhan menyertai memberkati mereka dalam tugas mereka dalam kepolisian. Bapa, kami rindu berkat-Mu turun kepada kami, berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat yang sama Tuhan curahkanlah kepada kami, curahkan kepada orang-orang yang kami doakan tadi, agar satu sama lain Tuhan mendapatkan berkat yang penuh saat ini. Sebelum kami menerima curahan berkat-Mu saat ini, mampukanlah kami, roh kami bersama dengan roh Tuhan, memanjatkan doa yang sudah diajarkan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus namanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tuhan Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, memberkati dan menaungi Engkau saat ini juga, dan kepada orang-orang yang Engkau doakan saat ini.
dan disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus saat ini dan memberikan kasih karunia. Bahkan dihadapkanlah wajah-Nya kepadamu yang mulia ini saat ini juga, dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya kepada orang-orang yang Engkau doakan juga sampai ajal kami tiba. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Elohim. Tuhan memberkati.